Om Swastiastu. Kisah rohani tantangan. Bahwa siapapun yang pernah seorang raja yang memerintah India mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan atau menjalani hukuman mati. Kolahala adalah nama pandit kerajaan itu. Ia sangat sombong karena dengan kepintarannya ia dapat memainkan kata-kata dan telah mengalahkan seorang guru terpelajar Bhasyacharya. Selama 2 tahun, Bhasyacharya membayar pajak. Tetapi kini, dia tidak memiliki cukup uang. Pada suatu hari, dia pergi untuk bisnis dengan meninggalkan seorang murid yang berumur 12 tahun, Yamunacharya. Dia sendirian di sekolah. 2 orang anak buah Kolahala datang menggertak dengan mengatakan kepada Yamunacharya, "Kami adalah murid-murid Kolahala. Seperti yang kamu ketahui, dia adalah sarjana yang paling hebat. Barangkali, apa yang kamu belum ketahui adalah gurumu berhutang uang pajak dengannya. Jika dia tidak membayar sampai besok, dia akan dihukum mati." Walaupun Yamunacharya mempunyai sifat lembut, dia merasakan dirinya terbakar oleh kemarahan. "Kamu berdua adalah murid-murid yang tolol dari guru yang bodoh. Bagaimana mungkin guruku yang mulia mesti membuang-buang waktu untuk meladeni manusia-manusia sepertimu? Nyalah, beritahukan gurumu bahwa aku, murid guruku yang paling bodoh, menantangnya. Biar dia berhadapan denganku. Jika dia berani." Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, murid-murid Kolahala meninggalkan tempat itu. Sang raja dan pandit kerajaan merasakan sesuatu yang lucu ketika mendengar tantangan dari anak berumur belasan itu. Tetapi tahu bahwa tantangan Yamunacharya itu sungguh-sungguh, maka sang raja mengirim sebuah kereta dan pengawal untuk menjemputnya. Pada waktu itu, Bhasyacharya sudah kembali. Setelah mendengar bahwa muridnya yang masih ingusan menantang seorang pandit yang dia sendiri tidak sanggup mengalahkannya, dia menjadi cemas. Meskipun demikian, dia tidak bisa mencari jalan keluar untuk membatalkan pertandingan itu. Berita tersebar dengan cepat, dan kerumunan orang sudah penuh sesak untuk menyaksikan perdebatan tersebut. Para brahmana yang saleh memberkati anak yang berani itu. "Semoga kamu menghilangkan kesombongan pandit yang kejam itu, seperti Wisnu dalam wujud brahmana cebol mengalahkan Bali, raja raksasa. Bahkan, sang permaisuri pun ikut menunjukkan sikap tersebut, merasakan berdasarkan hati nuraninya bahwa kejadian ini merupakan kejatuhan pandit itu. Dia berkata kepada raja, "Bagaikan segunung kain terbakar habis menjadi abu oleh sebuah bunga api saja, jadi kesombongan Kolahala bagaikan gunung yang akan dihancurkan oleh anak ini." Sang raja tertawa mendengar pernyataan itu. "Aku akan bertaruh bahwa kamu keliru." "Baiklah," jawab sang permaisuri. "Seandainya aku terbukti keliru, maka aku akan berjanji menjadi pelayan dari pelayanmu." Alis sang raja terangkat karena terperanjat. Tetapi dengan yakin dia akan menang dalam taruhan itu. "Baiklah, dan jika anak itu menang, maka setengah kerajaanku akan menjadi miliknya." Sang permaisuri menganggukkan kepalanya setuju. Ketika setiap orang telah menempati tempat duduknya masing-masing di balai pertandingan kerajaan itu, sang raja mengisyaratkan agar pertandingan dimulai. Kolahala mengajukan pertanyaan satu persatu, dan Yamunacharya menjawab semua dengan mudah. Anak itu kemudian mengomentari, "Anda hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan gampang.
karena Anda menilai pengetahuan seseorang diukur dari badannya. Jika itu benar, maka kerbau air pasti lebih cerdas darimu. Untuk menahan kemarahannya, Kolahala tersenyum nyengir. Jawaban yang bagus. Jadi sekarang giliranmu mengajukan pertanyaan kepadaku. Bagus sekali, jawab Yamunacharya. Saya akan membuat 3 pernyataan, dan Anda harus membuktikan bahwa pernyataan itu salah. Apakah Anda menerima tantangan ini? Kolahala yang sangat ahli memainkan kata-kata mengangguk setuju. Pertama, saya katakan bahwa ibumu bukan perempuan mandul. Buktikan pernyataan ini salah jika Anda bisa. Kolahala tidak sanggup berbicara karena berpikir, seandainya ibunya mandul, dia tidak akan lahir. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Yamunacharya berbicara lagi. Tuan, karena Anda kelihatannya tidak mempunyai jawaban, saya akan membuat pernyataan yang kedua, agar dibuktikan salah. Pernyataannya begini. Raja kita adalah orang yang paling saleh. Wajah kemerah-merahan Kolahala berubah menjadi pucat bercampur merah. Bagaimana mungkin dia menyangkal sifat-sifat baik sang raja yang sedang duduk di sana? Yamunacharya berbicara lagi. Dengarlah pernyataanku yang ketiga, dan buktikan itu salah jika Anda mampu. Begini, ratu yang baik sedang hadir hari ini, dan ia sepenuhnya setia kepada suaminya. Karena tidak sanggup berbicara membantah, berhadapan dengan sang permaisuri, si pandit dapat dikalahkan. Namun, dia menjadi sangat marah. Kamu kurang ajar. Aku akan mengaku kalah jika kamu bisa membuktikan pernyataan-pernyataan kamu itu salah. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu harus dihukum mati atas kekurangan ajaranmu itu. Kegaduhan di istana semakin menjadi-jadi, membuat seluruh istana menjadi ribut. Yamunacharya berdiri, mengacungkan tangannya tinggi-tinggi, serta berteriak, "Aku akan melakukan itu. Aku akan membuktikan bahwa semua pernyataan itu salah." Keributan itu menjadi sepi. Pemuda itu melanjutkan. Pertama, saya katakan bahwa ibu pandit itu tidak mandul. Di dalam Manusamhita, buku hukum manusia, dinyatakan bahwa seorang perempuan yang hanya mempunyai 1 anak dianggap mandul. Kedua, saya katakan bahwa sang raja adalah orang yang paling saleh. Sesuai dengan buku-buku hukum, seorang raja menerima 1/6 dari perbuatan saleh yang dilakukan oleh rakyatnya, tetapi juga menanggung 1/6 dari perbuatan berdosa mereka. Oleh karena itu, walaupun raja kita tidak berdosa dari dirinya sendiri, karena bertugas, dia mendapat beban dari perbuatan-perbuatan serakah rakyatnya. Mengenai pernyataanku yang ketiga tentang permaisuri kita yang sangat setia dengan suaminya, saya akan mengatakan bahwa itu salah. Menurut hukum-hukum Manu, bahwa raja adalah wakil dewa matahari, dewa angin, dewa api, dewa bulan, dewa kematian, dewa air, raja surga, dan bendaharawan surga.
Kuwera. Karena itu, sang permaisuri bukan saja kawin dengan sang raja, tetapi juga kawin dengan 8 dewa. Jadi, bagaimana dia bisa disebut sangat setia? Setiap orang kecuali Kolahala dan murid-muridnya bertepuk tangan, sorak-sorai dan mengagumi kehebatan Yamunacharya, terutama sang permaisuri yang telah memenangkan taruhannya. Raja yang mulia memeluk pemuda itu, menyatakan, "Kamu telah mengalahkan Kolahala yang menginginkan agar kamu mati. Sekarang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, karena kamu adalah pemenang yang sah." Bagaimanapun juga, Yamunacharya yang suci itu memaafkan pandit yang hatinya hancur. Kemudian, dia mendapatkan separuh dari kekuasaan sang raja. Dan yang paling penting dari semuanya itu, kejadian itu membuat gurunya sangat bahagia. Demikian kisah rohani mengenai tantangan. Saksikan kisah-kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Time Story. Om Santi, 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 Om. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.